selamat pagi pemirsa Sakti TV. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi di dunia kesehatan. Dan pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan sepertinya belum pernah dibahas ya di episode-episode sebelumnya, yaitu kenali tanda hemoroid atau wasir pada tubuh. Bersama salah satu narasumber kita dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, hemoroid atau wasir dapat terjadi akibat tingginya tekanan di pembuluh darah rektum dan anus. Kondisi ini sering disebabkan oleh kebiasaan mengejan terlalu kuat saat buang air besar yang umumnya karena sembelit. Wasir biasanya tidak berbahaya. Bila masih ringan, wasir bisa sembuh dalam beberapa hari hanya dengan penanganan sederhana. Namun, wasir juga bisa berlangsung hingga bertahun-tahun dan kondisi semakin parah. Bila sudah seperti ini, wasir perlu mendapatkan penanganan dari dokter. Untuk itu, hari ini kita akan membahas tentang penyakit wasir ini bersama narasumber kita, Dr. Diandri Yogi Astranto, SPB, dokter spesialis bedah Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Tetapi sebelum kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Baiklah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu Dr. Yogi yang sudah ada di sebelah kanan saya. Selamat pagi Dr. Yogi. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini sesuatu yang baru kita bahas di episode Sehat Selalu dokter, yaitu hemoroid ya. Itu bahasa medisnya mungkin berarti dokter ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu dokter, hemoroid ini sebenarnya apa sih? Gitu. Silahkan. Ya, selamat pagi pemirsa semua. Jadi kita mungkin sering mendengar istilah hemoroid atau mungkin kita kenal sebagai wasir atau mungkin ambeien. Jadi kalau kita jelaskan secara lebih ringan adalah ambeien atau wasir adalah penonjolan dari tubur yang mana dia berasal dari pembuluh darah di daerah tubur atau anus. Jadi kalau kita bicara pembuluh darah memang normalnya itu ada, tapi pada kondisi ini dia mengalami kondisi kelainan sehingga dia membesar. Itulah kenapa dia menonjol yang kita kenal sebagai wasir atau ambeien. Normalnya itu ada dan kondisinya kalau normal dia nggak akan tampak atau nggak akan menonjol. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan dia itu menjadi menonjol. Apa itu kira-kira dokter penyebabnya, kenapa kok bisa sampai muncul kok bisa sampai menonjol begitu ya kita bilangnya? Kenapa dokter? Jadi ada banyak faktor, tapi secara umum itu kita bagi jadi dua, yaitu faktor pembuluh darahnya di tubur itu sendiri atau faktor di luar itu. Biasanya adalah adanya peningkatan tekanan di rongga perut kita. Untuk yang penjelasan yang pertama mungkin dokter. Jadi kalau pembuluh darah yang abnormal itu misalnya kondisi keturunan atau genetika. Jadi ada orang-orang dengan risiko atau dengan kondisi di mana memang daerah tuburnya itu memiliki pembuluh darah yang tipis. Itu karena faktor genetika. Gitu ya? Faktor usia juga bisa. Semakin tua maka akan semakin melemah daerah tubur itu sehingga semakin rentan untuk timbulnya hemoroid itu. Atau benjolan itu. Benjol. Kemudian yang selanjutnya dokter untuk penjelasan yang kedua? Yang kedua adalah adanya peningkatan tekanan di dalam rongga perut. Ini banyak sebabnya. Kita bayangkan aja rongga yang seukuran itu kenapa dia meningkat. Pertama misalnya kehamilan. Itulah kenapa ada orang-orang hamil yang setelah melahirkan dia sakit hemoroid atau ambeien. Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan orang yang mengejan.
Mengejan bisa karena dia batuk mengejan, bisa karena dia BAB-nya keras dia mengejan, ataupun gangguan kencing, misal gangguan pada prostat sehingga setiap kencing dia mengejan. Oke. Itu meningkatkan risiko untuk timbulnya ambeien. Meningkatkan resiko Ya. timbulnya ambeien. Mengejan itu ngeden ya pemirsa ya. Mengejan. Ngeden gitu Nggih, mungkin biasanya iya, biasanya ngeden, ada yang kayak ngeden. gitu. Itu biasanya banyak tuh yang mungkin lagi sembeli terus jadinya harus ngeden dulu Ya, kayak betul. gitu. Kemudian gimana lagi dokter? Maksudnya selain dari dua faktor itu tidak ada faktor makanan atau apa itu kayak nggak ada berarti ya dok? Kalau makanan nggak begitu signifikan ya. Oh, Mungkin tapi ada bisa jadi bisa bisa juga jadi. makanan pedas yang sifatnya iritatif itu juga bisa memicu risiko timbulnya ambeien. Oke. Makanan pedas yang bersifat iritatif itu maksudnya gimana tuh? Yang bikin sakit di perut atau gimana sih kira-kira? Mungkin kita pernah ya mengalami habis kita makan pedas, kalau kita maaf BAB terasa panas. Oh Ya, iya kayak sih mungkin gitu. ada ya Ya, pengalaman seperti itu. mungkin akan memicu risiko timbulnya ambeien juga. Oke. Nah kalau untuk yang saya menariknya yang faktor pertama tadi dokter, penyebab yang pertama yaitu faktor genetik karena maaf tadi apa tadi maafnya? Yang tipis tadi apa dokter? Pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya tipis Ya. begitu ya. Oh itu justru bisa meningkatkan resiko orang terkena ambeien. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa bisa jadi nggak apa-apa Nggak juga apa-apa. kan? Oke. Jadi genetik itu nggak begitu berperan, yang paling banyak adalah faktor lingkungan. Oke. Lingkungan Ini itu ya seperti pola apa hidup nih? kita, Oh. kebiasaan kita. Kebiasaan hidup kita begitu Ya, makan dan dan lain-lain juga Apalagi gitu ya, sekarang mungkin kalau kita berak, kita sambil scroll medsos. Nah itu juga memicu risiko timbulnya ambeien juga. Dok? Ya? Iya. Oke, Duduk terlalu pemirsa. lama. Catatan bahwa Ya. ternyata scroll HP sambil buang air besar itu tidaklah baik karena bisa bisa menjadi pemicu. Faktor risiko timbulnya wasir atau ambeien. Kenapa dok? Apa? Nah ini mungkin jadi pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Apa hubungannya dokter? Nah gimana Nah. dokter? Untuk penjelasannya secara medis, kenapa kan kita scrollnya di HP nih dok? Kenapa kok bisa-bisa tiba muncul ambeien itu kenapa? Gitu? Karena durasi kita terlalu lama, sehingga kita akan tanda kutip lebih lama kita akan mengejan. Harusnya kita selesai satu ejanan menjadi beberapa kali, dan itu akan memicu timbulnya hemoroid itu. Oh karena Lifestyle kita fokus Iya. scroll HP gitu ya, Nggak tidak efektif. fokus untuk membuang Iya. sampah yang ada di perut gitu. Ya betul. Oke, oh ini baru mungkin ini pengalaman Iya. ilmu baru juga nih untuk pemirsa yang ada Jadi di rumah. lifestyle itu sangat berperan dalam timbulnya hemoroid ini. Yang paling utama ya dok. Paling ya, utama justru lifestyle ya. ya. Oke, selain itu apa saja dokter faktor resiko dari si wasir ini kalau dari dunia medis sendiri yang paling sering dokter temukan seperti apa? Yang paling banyak itu adalah habit itu. Habit ya. Habit ya. Atau orang-orang yang duduk terlalu lama, driver, Oh iya yang benar. dia driver, mohon maaf, kayak bis antar kota yang duduknya berjam-jam, itu risiko Perjalanan juga jauh. timbulnya hemoroid. Kenapa dokter? Maksudnya duduk berjam-jam itu memberi pengaruh juga ternyata. Iya. Kenapa? Apa yang menjadi permasalahan? Tapi sebentar, ditahan dulu deh kalau Ya. gitu. Pertanyaannya cukup menarik soalnya. Ya. Nanti akan saya tanyakan lagi di segmen berikutnya ya pemirsa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga Dokter Yogi, silahkan dipersiapkan jawabannya dan Ya. ditahan dulu. Nanti untuk pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar kenali tanda hemoroid atau wasir pada tubuh. Masih bersama Dr. Diandri Yogi Astranto SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Tadi sebelum closing segmen sebelumnya, saya sempat tanya kenapa kok orang yang duduk berlama-lama itu menunjukkan lebih punya banyak resiko untuk terkena ambeien begitu ya dok ya? Kenapa dokter? Karena tekanan yang duduk lama terus gitu. ya akan memicu risiko timbulnya pembesaran dari pembuluh darah di anus itu. Oke. Tertekan dalam kondisi yang lama. Beda Itu- sama Tapi kan maaf ya dokter, kita kan duduknya lama-lama itu nggak boleh jalan-jalan. Nah itu gimana tuh dokter? ya mungkin harus diselingi ya, duduk 1 jam, jalan 10 menit. Minimal nggak terlalu lama kita posisi duduk nancep di atas kursi. Nancep di atas Nancep kursi. soalnya kalau duduk kan. Iya benar, Ya. makanya kayak sopir-sopir bis Ya, kayak gitu banyak kayak cukup gitu. beresiko ya Cukup dokter beresiko ya. untuk timbulnya ambeien. Oke, nah ini mungkin yang jadi menarik lagi dokter. Kira-kira gejala apa sih yang ditunjukkan dari munculnya si ambeien Ambeien. ini gitu? Nah,
Jadi ada banyak gejala, yang paling banyak adalah munculnya benjolan. Yang paling Paling utama dulu. utama adalah munculnya benjolan. Biasanya para pasien mengeluhkan pada stage awal itu benjolannya itu waktu dia berak, dia Buang air besar, menonjol. Setelah selesai berak, dia akan masuk lagi. Itu adalah fase-fase awal dari ambeien. Oh. Lama-lama dia habis berak nggak bisa masuk, harus masuk pakai tangan, dibantu pakai tangan dimasukkan. Setelah itu benjolannya keluar, nggak bisa masuk lagi. Itu adalah fase paling akhir dari ambeien. Udah paling parah Ya. berarti, dan itu harus ditangani dokter berarti. Betul. Oke. Itu adalah salah satu gejalanya. Yang kedua adalah adanya darah yang keluar. Ketika kita buang air besar. Ya, biasanya darah itu muncul setelah kita berak dan dia itu menetes. Jadi kalau kita melihat, kita mau cebok, itu netes di kloset kita warna merah agak cerah begitu. Darahnya bukan nyemprot, nggak, dia netes. Jadi kayak air netes begitu. Tapi bukan yang terus-menerus gitu, cuman ada muncul begitu. Muncul ada- menetes. Oke. Apakah kemudian- bisa nggak berhenti? Ada kalanya ketika sudah muncul komplikasi perdarahan, itu akan terus keluar. Oh, Jadi itu sudah masuk ke dalam kegawatan dari ambeien. ambeien. Ya. Itu berarti udah di fase yang ekstrim banget dong, Dok? Iya, sudah muncul namanya komplikasi dari penyakit ambeien itu. Darahnya itu darah dari mananya sih, Dok? Sorry kalau. Jadi kan ambeien kan sebenarnya yang saya katakan tadi adalah pembuluh darah. Dia normalnya dia adalah bantalan dari anus, ujung anus. Tujuannya apa? Dia untuk membuat anus ini menjadi vakum. Oke. Maksudnya menjadi kedap. Makanya kita bisa tahan kentut. Kan ada Oh iya, bantuan betul. dari bantalan pembuluh darah itu. Ketika dia abnormal, dia akan membesar. Jadi itu pembuluh darah isinya. Nah, kalau dia menonjol, dia pecah, ya darah tadi itu mengalir keluar. Makanya sudah di fase yang komplikasi. Komplikasi. begitu ya. Itu kalau misalkan nggak ditangani segera begitu, misalkan abai aja nih, misalkan si penderita dari si ambeien ini, apa kira-kira yang akan terjadi, dokter? Jadi kalau dia berupa pendarahan yang pelan-pelan ya, netes kayak kita bilangnya rembes mungkin ya. Rembes Itu jangka gitu ya. panjangnya akan membuat dia kondisi kurang darah atau anemia. Dia tampak lemah, letih, lesu kayak gitu, malas bekerja, kemudian energinya hilang. Itu kalau kondisi perdarahan yang merembes atau pelan-pelan. Tapi ketika muncul kondisi yang mendadak atau darahnya ngocor, ya bisa sampai menimbulkan kematian karena habis darahnya. Kalau kondisi mancur loh ya, atau kondisi iya. perdarahan yang akut, dia banyak ya harus bisa memicu kematian. Tapi kalau dia rembes, dia PAP netes, lama-lama dia akan timbul anemia yang kronis sifatnya. Tapi kan harusnya orang jauh lebih aware ketika udah muncul tanda si darah ini kan, Dok, Harusnya demikian harusnya. Tapi kalau dari sepengalaman dokter sejauh ini bagaimana dari para penderita ambeien ini sendiri? Apakah bisa sampai lebih parah sampai yang ngocor terus kayak gitu atau bagaimana sih? Kalau sampai ngocor sangat jarang. Yang jarang. banyak adalah mereka datang dengan kondisi anemia yang kronis. Kan udah Sudah lemas. telat ya berarti ya. Padahal kalau misalkan misalkan kita buang air besar sekali dan kemudian keluar darah pada saat itu gitu ya, dan langsung dibawa ke dokter pun pasti tidak sampai anemia kan berarti Tidak ya? akan sampai anemia. Kalau misalkan segera ditangani. Iya, betul. Itu gejalanya udah ngeri banget ya, dokter. Maksudnya nggak ada tanda-tanda kayak demam, batuk, pilek atau apa aja nggak ada, dokter? Tapi kita bisa mengenali. Oh, Nggak oke. mungkin dia berdarah langsung, pasti ada benjolan sebelumnya. Betul. Iya, Berarti kalau udah berdarah itu kan udah fatal udah, sekali sih. iya betul sekali, sudah fatal. Nah, itu gejala yang dialami oleh orang-orang yang menderita wasir atau ambeien ini berarti hanya 2. Banyak juga gejala Oh, banyak lainnya. juga. Boleh Iya. dijelaskan lagi, dokter? Misalnya Silahkan. gatal atau gatal di daerah anus. Oke. Kenapa dia gatal? Karena dengan menonjolnya ambeien itu, maka ada beberapa feses itu yang akan ngembes keluar, sehingga membuat daerah anus menjadi lembab. Itu yang buat dia gatal. Makanya jadi terasa gatal. Gatal. Kemudian Ada juga nyeri. nyeri di Karena bagian dia anus di juga. anusnya, karena dia kan membengkak kan, pasti sakit. Hmm. Ada kalanya sakitnya amat berat karena adanya gumpalan darah di dalam ambeien itu. Sehingga kalau seperti itu, sakit yang sangat berat itu membutuhkan penanganan yang segera untuk kita evakuasi darah atau isinya dari ambeien itu. Untuk bisa dikeluarkan begitu. Betul ya, Dok, sekali. ya. Kemudian selain itu, dokter, apakah ada gejala-gejala lainnya yang mungkin bisa jadi ilmu buat pemirsa tentu Ilmu. saja?
Nggih, ya yang paling banyak penonjolan, Penonjolan itu dan kalau adanya sesuai darah yang menetes, adanya rasa nyeri, dan mungkin adanya rasa gatal di daerah anus. udah yang paling utama itu aja. Ya, Itu pun empat udah itu. menjadi tanda-tanda yang cukup Tanda awal. kelihatan ya dokter ya. Ya. Tapi kalau yang paling ekstrim ya udah cuman yang sampai ngucur darah Ya, tadi itu berarti. yang memang masuk ke kegawatan dalam bidang bedah, salah satunya pendarahan dari anus. Cuman untungnya sejauh ini jarang ditemukan. Jarang ditemukan. Tapi yang paling banyak adalah anemia kronis. Anemia kronis dengan penonjolan dari anusnya. Itu anemia kronis sudah beda lagi nih nanti topik pembahasannya, Iya, beda penyakitnya lagi. beda lagi gitu. Beda Cuman itu menjadi salah satu concern tentu saja untuk pemirsa yang ada di rumah. Apalagi jika sekarang udah ada tanda-tanda yang disebutkan oleh Dokter Yogi tadi, harusnya lebih berhati-hati dan mungkin bisa langsung pergi ke dokter, ke RSPM, ketemu Dokter Yogi Boleh, untuk silahkan. dicek begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dari si ambeien ini sendiri dokter, dia kayak dibagi beberapa kategori gitu nggak? Iya. Kalau tadi kan stage-nya gitu ya. Stage-nya, ya. Kalau ini apakah dia ada berbagai jenisnya gitu atau bagaimana sih dokter? Ya, jadi kalau secara umum itu ambeien dibagi jadi dua jenis ya. Ada ambeien dalam atau ambeien interna sama ambeien luar atau eksterna. Oke. Kalau ambeien dalam itu dia berasal dari lapisan anus yang di dalam. Yang eksterna itu dia berasal dari kulit luarnya itu. Kulit luarnya. Ya, di daerah kulit lebih yang luar lagi. bantalan luarnya gitu Ya, kan di istilahnya. luar. Kemudian yang hemoroid yang dalam itu yang kita bagi jadi 3, jadi 4 tadi itu. Yang stage 1, 2, 3, Oh iya yang 4 tadi. sesuai dengan posisinya dia Keparahannya. di mana. Oke. Kalau yang eksterna Itu eksterna ya? karena dia sudah di luar, dia nggak ada pembagian secara klasifikasinya. Oke. Nah, dari dua jenis ini, berarti bisa dibilang bahwa yang paling berbahaya itu yang internal. Yang internal gitu. Kalau yang eksterna itu seperti apa dokter kondisinya? Hmm. Kalau tadi kan internal sudah dokter Iya, jelaskan nih. iya. Nah, kalau eksterna ini sendiri kondisinya seperti apa? Dia kadangkala hanya berupa penonjolan di luar anus, cuman dia yang paling banyak keluarnya adalah penonjolan dan nyeri. Ada rasa nyeri. Ada rasa nyeri lebih berat daripada yang ambeien yang di dalam. Itu ini mungkin masih Beda nanti. baru Ya, keluarnya juga. keluarnya agak berbeda. Itu kalau ini mungkin boleh dijelaskan sekalian. Kalau interna itu keluhannya yang tadi, Yang benjolan, kadang yang berdarah, tadi ya kayak gatel gitu. dan lain-lain. Kalau eksterna ini keluhannya bagaimana dok? Hanya berupa benjolan. Kalau dia murni yang eksterna ya, dia nggak keluar masuk. Dia nonjol terus. Oh, Nah, cuma ada kalanya dia itu gabungan Bisa jadi antara interna. internal sama eksterna. oh bisa jadi dua gitu. Bisa Berarti di jadi dalam dua. ada, di luar Iya, juga ada. dia memanjang seperti itu. Nah, itu gimana dok terusan? Artinya udah masih kategori amankah atau sudah cukup berbahaya atau bagaimana? Jadi kalau kita membahas tentang ambeien, kegawatannya itu secara umum cuma ada dua, yaitu adanya perdarahan sama nyeri yang sangat berat. Oke. Di luar dari itu Setelah masih itu aman. ya masih bisa kita ibaratnya kita pending lah untuk tindakannya. Tidak terlalu urgent gitu Ya, ya. betul. Masih bisa misalkan minum obat atau Ya, apa begitu ya. mungkin untuk penanganan untuk pengobatannya. Pengobatan. Tapi beda lagi kalau misalnya udah ada pendarahan, udah ada nyeri Nyeri yang hebat, itu harus segera, kita nggak bisa menunda lagi. tindakan medis bedah berarti Ya, harus pembedahan kalau itu. untuk dibersihkan begitu, Iya. dibuang berarti. Kita buang benjolannya. Sebentar, ini pertanyaan terakhir sebelum saya tutup segmennya. Untuk yang eksterna itu dokter, penanganannya kan ada kemungkinan ada interna dan juga eksterna. Kalau eksterna itu sendiri dokter, untuk penanganannya apa harus langsung dibawa ke dokter juga untuk dihilangkan karena dia tidak bisa tenggelam bisa tenggelam masuk lagi atau bagaimana sih dokter? Ya, jadi prinsipnya kalau kita ada benjolan, paling nggak kita periksa dulu. Periksa dulu. Karena nggak semua benjolan adalah ambeien. Nah, oh iya Dan benar. nggak semua yang berdarah adalah ambeien. Makanya kita harus menyingkirkan diagnosa yang lainnya. Bisa dia karena infeksi, bisa karena tumor, dan masih banyak lagi. Ternyata tidak Sesimpel itu. Itulah kenapa kita nggak bisa menyimpulkan hanya karena dengan benjolan, harus kita singkirkan diagnosa yang lainnya. Baru kita tegakkan ke arah ambeien itu. Oke, baiklah. Nanti kalau begitu kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan yang semakin menarik saja ini ya bersama Dokter Yogi tentu saja. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar kenali tanda hemoroid atau wasir pada tubuh bersama Dr. Diandri Yogi Astranto, SPB, selaku dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Tetapi sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Baiklah, langsung saja kembali kita ngobrol-ngobrol bersama Dr. Yogi ya. Tadi sempat disebutkan atau disampaikan oleh dokter juga bahwa ternyata yang benjol di anus itu belum tentu itu ambeien. Ya, betul. Nah, kalau memang sudah dirasa ada benjolan, alangkah baiknya segera mengunjungi dokter, begitu ya dok. Nah, emangnya bukan cuman ambeien aja ya dok penyakit yang muncul ada di anus gitu? Ini mungkin sedikit intermezzo dulu nih di luar dari topik begitu ya, silahkan dokter. Jadi yang menonjol dari anus nggak cuma ambeien ya, Iya. ada banyak penyakit lainnya, misalnya infeksi. Infeksi itu kalau dia di daerah anus bisa menjadi suatu nanah atau kita kenal sebagai abses. Abses itu adalah kumpulan nanah dalam suatu rongga. Itu muncul pada kondisi yang cepat atau akut beberapa hari saja. Nggak dalam jangka waktu yang lama begitu ya dok? Itu juga menonjol juga. Yang kedua bisa tumor. Oke. Kalau tumor itu biasanya butuh waktu yang cukup lama. Kalau dia jinak dia akan lebih lama. Kalau dia ganas mungkin hitungan bulan saja. Udah kelihatan itu benjolannya? Benjolan juga. Okay. Jadi intinya nggak semua yang benjol itu adalah suatu ambeien. Itulah kenapa kita harus evaluasi itu. Makanya perlu langsung ke dokter. Dokter ya. Betul. Dan juga nggak semua yang berdarah itu adalah ambeien juga. Nah, Bisa karena tumor juga bisa karena proses keradangan pada usus juga bisa dari perdarahan organ dalam perut juga bisa. ada banyak jalurnya Banyak gitu. jalurnya, jadi nggak sesederhana benjol dan berdarah, nggak sesederhana itu. Cuman istilahnya intinya poinnya adalah ketika ada sesuatu yang tidak normal dalam tubuh kita atau kita mengeluarkan sesuatu yang tidak normal, alangkah lebih baiknya segera pergi ke dokter. Nggak Betul perlu sekali. bingung harus dokternya kan nggak buka, dokternya kan bukanya pagi. Kan UGD, IGD kan buka 24 jam. Jadi alangkah lebih baiknya bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Begitu ya dokter ya. Nah, kalau misalkan udah dilakukan tindakan medis nih dokter, kayak tadi kan ada penanganan yang harus sampai dilakukan pembedahan begitu ya. Apakah ada kemungkinan nanti dia muncul lagi si ambeiennya? Nah, jadi kalau kita membahas tentang penanganan, itu nggak semua akan kita bedah. Pada fase-fase awal kita akan modifikasi gaya hidupnya. Mulai dia tinggi serat, olahraga teratur, BAB-nya jangan lama-lama jongkoknya. Kalau itu gagal dan tambah besar hemoroidnya, kita bisa pakai obat-obatan dulu. Minum obat dulu. Ya. Kalau itu gagal lagi atau stage-nya sudah naik lagi, kita baru masuk ke tahap intervensi dengan pembedahan. Lumayan panjang sebenarnya. Lumayan panjang. Kecuali dia datang sudah masuk ke stage atau fase yang memang indikasi untuk tindakan operasi, itu bisa kita langsung melakukan operasi. Kemudian untuk apakah bisa setelah dioperasi itu dia akan muncul lagi? Bisa. Bisa ya? Bisa, karena ambeien itu kan dia di anus, dia melingkar. Nah, dia paling banyak itu di 3 tempat atau 3 arah. 3 arah atau 3 tempat? Iya. Okay. Dan kalau misalnya yang awal itu cuma di 1 arah, kita masih punya 2 lokasi tempat yang kemungkinan predileksi muncul paling banyak munculnya ambeien. Tapi biasanya itu kalau orang sudah dengan keluhan, biasanya nggak cuma 1, paling nggak 2 atau 3 tempatnya sudah ada semua. Oh, kalau udah dengan keluhan? Kalau dia paling banyak, dia datang dengan keluhan benjol atau berdarah, itu paling banyak nggak cuma 1 lokasi aja, tapi sudah 2 atau semuanya. Ternyata
ternyata dia punya tiga tempat paling untuk banyak muncul pemirsa. Ya. Jadi nggak serta-merta sekali dibersihin terus dia langsung udah nggak ada hilang. lagi. Ya, masih ada bisa. 2 tempat lagi nih yang belum dia muncul lagi. Nah ini yang harusnya jadi waspada lagi Ya, berarti ya. betul. Teman, untuk sampai muncul lagi seperti itu dokter, itu kan berarti kembali lagi ke habit tadi ya. Kalau misalnya habitnya sudah lebih baik dari kasus yang pertama Iya. nih, bisa jadi nggak muncul dong. Bisa jadi nggak muncul lagi. Oke, artinya kembali lagi ke pemirsa yang ada di Pemirsa, rumah, ya. kepada Betul. pasiennya gitu ya. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri, dari ini kan kalau misalkan dipikir-pikir tadi kan dari yang dokter sampaikan, wasir atau ambeien ini kan dibagi menjadi beberapa stage gitu ya, Stage, ya, tahapan ada. tahapan 1 sampai yang paling parah. Untuk durasi mereka sampai yang paling parah itu kira-kira berapa lama sih dokter? Berapa bulan atau berapa tahun gitu kira-kira? Jika dibiarkan. Tidak ada acuan yang jelas mengenai berapa lama dia muncul, karena memang habitnya beda-beda. Oh ya betul. Ada orang yang mulai muncul benjolan mulai dia remaja sampai dia usia tua nggak berubah benjolannya. Ada yang baru sebulan 2 bulan dari stage 1 dia udah loncat ke stage 3. Jadi tidak ada acuan berapa lama dia akan memberat atau munculnya itu. Oke, jadi yang pasti kembali lagi ke tadi, habitnya harus baik, dan kalau memang sudah ada yang muncul tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita, langsung aja pergi ke dokter berarti ya. Betul. Nah kalau untuk perawatannya sendiri dokter, berarti harus dirawat secara berkala ya? Ya. Terus-terusan begitu. Apakah tetap harus minum konsumsi obat jika tidak ingin wasirnya kambuh atau bagaimana kayak gitu? Apakah perlu? Jadi kalau kita menemukan kondisi wasir pada stage awal, obat-obat itu hanya untuk mengurangi gejala saja. Jadi yang dia bengkak, dia akan dikempeskan, yang dia nyeri akan dihilangkan sakitnya. Tapi nggak akan mengurangi benjolan itu. Oh. Akan tetap ada benjolan. Cuma waktu itu ketika dia ada keluhan, dia akan dihilangkan sakitnya sama dihilangkan bengkaknya, itu aja. Hanya sebatas itu. Sebatas itu saja. Dia nggak akan bisa menghilangkan kalau dengan obat-obatan. Beda dengan intervensi, itu akan menghilangkan gumpalan atau benjolan itu. Oke, pokoknya ya yang kita pikir adalah penyakit biasa begitu ya. Tapi ternyata kalau sesuai dengan penjelasan dokter tadi, kalau kondisinya sudah ekstrim sekali, betul. bisa sampai menghilangkan nyawa pemirsa. Dan harusnya ini menjadi pelajaran itu tadi, karena memang lingkungan dan kebiasaan itu sangat mempengaruhi ya dok ya. Dan kalau misalkan mungkin dari pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan tayangan kita hari ini dokter, dan mereka merasa aduh kayaknya aku perlu periksa deh untuk mengantisipasi nggak muncul wasir gitu. Ada nggak sih kira-kira pemeriksaan yang untuk mengantisipasi adanya ambeien ini di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya? Kalau pemeriksaan di rumah sakit itu kita bisa menggunakan anuskopi atau proktoskopi, semacam corong gitu. Kita masukkan ke dubur pasien, kita bisa mengevaluasi dalam rongga itu ada atau enggak. Oke. Tapi seharusnya pasien juga bisa melihat atau meraba sendiri ya, kan terasa sebenarnya. Oh ya benar. Walaupun kadang-kadang itu karena dia isinya adalah pembuluh darah, ketika dipencet dia akan kempes karena dia empuk. Benar-benar. Ya, jadi nggak akan jelas. Makanya kalau ke rumah sakit kita bisa periksa pakai teropong, kita bisa lihat dalamnya. Apakah ada benjolan? Iya, atau tidak? betul. Berarti boleh-boleh saja jika ingin melakukan pemeriksaan seperti itu ya. Boleh Dok, ya? saja. Misalkan tidak pun sudah dokter sampaikan, pasti terasa kok kalau misalkan udah aduh ini kayaknya nggak biasa deh, mungkin pasti terasa kan ya kalau kita sadar dengan kondisi tubuh kita. Jadi nanti ketika sudah merasa ada yang asing atau bagaimana, ya itu tadi langsung pergi ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis. Seperti itu dokter? Betul sekali. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa. Jadi untuk Anda yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar kenali tanda hemoroid atau wasir pada tubuh bersama Dr. Diandri Yogi Astranto SPB, selaku dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Paru Mangunharjo, Provinsi Jawa Timur.
cukup menarik ternyata kita bahas seputar ambeien ini ya. Ambe- Apa namanya, awamnya orang pasti bilangnya adalah ambeien, Ambeien, dokter, ya, bukan betul. bukan hemoroid begitu ya. Benar. Hemoroid kan istilah medis ya kita taunya ya. Dan ternyata ambeien ini ya banyak sekali ilmu yang harus dipelajari dan juga diwaspadai pemirsa. Dan ini mungkin pertanyaan yang sedikit ringan sebenarnya dokter. Tadi dokter di awal sempat mention bahwa orang lansia itu juga menjadi salah satu faktor resiko Betul. yang mudah terkena ambeien. Nah, kalau boleh tahu dokter, sebenarnya usia-usia berapa sih yang rawan terkena ambeien? Jadi paling banyak adalah usia tua, di usia 50 tahunan ke atas. Kenapa itu dokter? Kok bisa Karena sampai? memang faktor usia sehingga pembuluh darahnya mengalami penipisan. Memang faktor usianya itu. Makanya, berarti sebentar. Berarti kalau misalnya mereka masih muda, itu pembuluh darahnya itu sebenarnya tebal-tebal aja ya? Semakin usia tua, semakin dia menipis. Semakin Dan menipis. melemah otot-otot sphincter atau otot katup dari anus itu. Dia semakin melemah. Makanya rawan sekali untuk menderita Ambeien. ambeien. Tapi biasanya kalau orang sepuh-sepuh gitu dokter yang kena ambeien itu bisa sampai separah yang tadi dokter ceritakan juga. Tetap bisa. Tetap bisa ya? Oke. Karena mungkin faktor pola hidup dan Pola hidup lain-lain juga, ya dok ya. ya. Itu yang agak menjadi catatan mungkin yang punya orang tua di rumah gitu ya. Kalau orang tuanya sudah mulai kesulitan untuk buang air besar atau sakit atau bagaimana, ya itu yang harus dilakukan Betul. tindakan medis, paling tidak segera dibawa ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini saya mau bahas seputar mitos dulu nih dokter. Ya. Ini adalah mitos yang tentang ibu hamil itu jika menderita wasir atau ambeien akan kesulitan untuk melahirkan secara normal. Makanya lebih disarankan untuk melahirkan Secara dengan operasi sesar. Apakah itu benar, dokter? Sebenarnya bukan sulit untuk hamil normal, cuma dengan dia Melahirkan mengejan, maksudnya dokter? iya, melahirkan. Melahirkan normal. Dengan dia mengejan itu akan meningkatkan tekanan di rongga perutnya, dan akan memperberat kondisi ambeiennya. Oh gitu, Itulah makanya ya. kenapa pada orang hamil dengan riwayat ambeien ada beberapa pendapat mengatakan bahwa sebaiknya operasi sesar. Walaupun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa selama nggak ada komplikasi di ambeiennya, tidak apa-apa lahir normal dengan catatan kemungkinan akan memperburuk kondisi ambeiennya. Kemungkinannya paling jelek di situ, Ya. akan memperburuk kondisi dari si ibu, ambeien dari si ibu ini. Betul. Berarti ya. Tapi tidak akan menimbulkan sesuatu di anaknya atau Tidak. kesehatan yang lainnya, tidak ada ya. Dan perlu saya tambahkan mungkin ya, jadi ada ambeien itu juga ada efek hormonalnya. Oke. Maksudnya adalah kadang-kadang orang dengan ambeien itu, orang hamil dengan ambeien itu, kadang-kadang pasca dia melahirkan itu akan ada perubahan dari ukuran ambeiennya. Oh, apakah lebih besar atau lebih kecil? Biasanya mengecil. Biasanya mengecil. Pasca dia melahirkan, efek hormonal akan menyebabkan mengecil ambeiennya itu. Jadi kadang-kadang kami itu operasi setelah dia melahirkan. Jadi kita evaluasi lagi apakah ada perubahan dari ambeiennya itu pasca melahirkan. Pasca melahirkan, dan memang sangat disarankan untuk melahirkan meski dalam kondisi menderita ambeien ya, untuk bisa melahirkan dengan cara sesar. Ya, ambeien dengan komplikasi. Ya. Ambeien dengan komplikasi. Ya. Karena misalkan ya itu semuanya kan pilihan ya dokter Pilihan ya. pilihan betul. sebenarnya, nggak Kalau ada yang memang mutlak ya. tidak ada yang mutlak. Kalau memang dirasa nggak apa-apa gitu. Ya, ya. Yang intinya tetap konsultasi dengan Ya. dokter bersangkutan, dokter Betul. kandungan, dokter bedahnya dan Bedahnya. lain-lain supaya lebih aman untuk ibunya, babynya Ya. juga terutama. Nah, Ya. tapi kalau misalkan kalau untuk perawatan mandirinya nih dokter, kalau tadi kan perawatan di rumah sakit bisa dengan obat, Ya. bisa dengan perawatan bedah kalau memang sudah dalam kondisi yang besar dan tidak bisa menutup kembali begitu ya. Ya. Nah, kalau untuk perawatan mandiri di rumah yang mungkin kita tahu masyarakat jauh mengakses fasilitas kesehatan atau bagaimana gitu, kira-kira seperti apa? Jadi untuk perawatan di rumah pada ambeien fase awal ya, stage 1, stage 2 itu kita bisa menggunakan obat-obatan. Biasanya obat itu ada tiga macam ya. Ada obat minum, ada obat oles, salep, sama obat yang berupa kayak peluru dimasukkan ke dalam anusnya. Itu ada tiga obat yang bisa kita gunakan untuk mengatasi ambeien tanpa komplikasi. Ada juga pendapat mengatakan bahwa kita bisa
merendam atau rendam tutuk. Jadi kita merendam anus kita ke air hangat itu akan mengurangi rasa nyerinya. Karena akan membuat otot-otot di anus itu menjadi rileks dan mengurangi Betul. juga bengkaknya Itu salah satu caranya. yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, untuk obatnya dokter, kita pemirsa mungkin atau pasien ini bisa mendapatkannya harus dari resep dokter atau bagaimana? Kalau obat ambeien itu dijual bebas di pasaran, ada dijual bebas Oh, dengan berarti berbagai macam mereknya ya. betul. Heeh. Tinggal bagaimana kita mau pakai yang mana nih. Iya. Kayak tadi kan disebutkan ada 3 jenis. Ada yang minum, ada yang salep dia Ada dok, yang ya. salep, ada yang kayak peluru. Ada yang kayak peluru gitu yang dimasukkan itu. Nah, itu tinggal bagaimana pemirsa Iya. nyamannya yang mana aja Iya. gitu. Berarti bisa dilakukan perawatan mandiri di Iya. rumah. Dengan catatan sudah tegak diagnosa ambeiennya ya. Oh ya benar. Iya, harus Oh ya benar. diperiksa dulu. Oh ya, karena tadi kembali lagi, kalau belum tentu benjolan ini adalah ambeien. Ambeien, ya, Nah, belum tentu. belum tentu. Jadi harus pasti dulu, oke ini ambeien. Ya. Mau perawatan sendiri di rumah, Ya. berarti nanti kalau misalnya perawatan sendiri di rumah, boleh beli obat sendiri. Kalau misalnya obat dari puskesmas atau apa nggak ada, bisa beli Bisa. obat sendiri, itu masih aman. Yang penting harus tahu dulu, ini ambeien atau bukan. Ya. Jangan sampai salah obat ya Tidak dok salah. ya. Dan kita juga harus menyimak saran dokternya apa. Nah betul banget. Kalau sarannya dioperasi, kita kekeh untuk nggak mau, kita obat sendiri juga mungkin juga nggak akan juga bermanfaat obatnya. Sama aja bohong. Sama aja bohong ya, betul. Nah, itu mungkin pemirsa yang harus dicatat lagi. Kalau memang intinya dokter tuh yang paling tahu kondisi kita, kalau ini harusnya diapain sih dok, kan gitu ya dok ya. Karena kita kan bukan dokter, bukan yang mempelajari ilmu kedokteran, jadi ya harus manut sama dokter. Iya. Biasanya gitu kan ya dok ya. Betul. Sering nemuin gak sih dok, misalkan pasien yang udah kondisinya udah parah nih, udah ini mbak ini harusnya dibedah, mas pak bu gitu, ini harusnya dibedah tapi nggak mau gitu, keke nggak mau gitu. Pernah sering nemuin kayak gitu nggak sih dok? Iya, banyak sih gitu ya. Jadi udah indikasi pembedahan, tapi nggak mau. Jadi mungkin asumsi masyarakat tuh adalah bahwa dokter bedah harus dibedah. Padahal enggak. Kita juga banyak aspek yang mana kita bisa tindakan konservatif atau tanpa pembedahan. Jadi persepsinya itu kalau masuk ke poli bedah pasti operasi, enggak juga. Ada stage penyakit itu yang masih bisa kita obati dengan obat. Nah itu. Jadi kita pasti membedah itu dengan indikasi. Kalau emang sudah indikasi bedah ya kita akan menjelaskan memang harus dibedah. Memang harus dibedah. Ya, walaupun masih banyak yang denial. Masih coba obat dulu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ujungnya ya tetap akhirnya ya sudahlah bedah aja tuh kayak gitu. Nah, endingnya endingnya tetap seperti sama, itu. cuma masih denial mungkin ya untuk pembedahan. Apalagi durasi 1 minggu, 2 minggu itu kan bisa jadi nanti si ambeiennya makin parah Iya, gitu kan, bisa. juga bisa kan ya dok Bisa ya. jadi. Meskipun udah konsumsi obat, padahal harusnya dibedah, Dibedah. harusnya dibersihkan lewat bedah itu tadi. Iya. Intinya seperti itu pemirsa. Kalau perlu konsultasi kan tinggal ngomong sama dokternya, dok saya takut nih di bedah, Iya. ini bedahnya seperti apa, itu langsung tanya aja, pasti dokter akan memberikan Betul, jawaban betul. yang sesuai kapasitasnya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi dokter perbincangan kita seputar ambeien ya atau wasir ini seperti apa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu bersama Dr. Yogi, tentu saja membahas seputar kenali tanda hemoroid atau wasir pada tubuh ya. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir ini, kembali saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak, klinik kandungan, serta klinik jiwa. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Oke, kembali lagi berbincang bersama Dr. Yogi ya. Nah dokter, kalau tadi di awal dokter sempat sebutin makanan yang istilahnya menjadi pemicu juga munculnya si ambeien, itu Ya. makanan yang apa tadi, iritatif Iritatif, makanan yang rendah serat. Nah itu bisa jadi memunculkan yang namanya ambeien, berarti Ambeien, harus betul. dihindari ya Harus dok dihindari. ya. Kurang-kurangin mbak-mbak yang suka makan seblak, yang pedes-pedes tuh kurang-kurangin. Nah tapi kalau misalkan makanan apa sih dokter kira-kira yang dianjurkan untuk pemirsa yang mungkin atau pasien
menderita wasir atau ambeien ini? Ya, jadi makanan yang paling dianjurkan adalah makanan yang banyak mengandung serat, Banyak mengandung fiber serat. ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Kenapa demikian? Karena dengan adanya serat itu maka feses kita itu akan ada dalam kondisi yang optimal, maksudnya dia tidak cair dan tidak keras. Kalau cair dia iritatif, Betul. kalau dia keras dia akan menyebabkan trauma atau gesekan yang cukup banyak pada daerah anusnya Anusnya. itu. Oke, Jadi yang makanya tinggi serat, makanan yang tinggi serat. bisa muncul makanya istilahnya bisa memperparah kondisi si ambeien itu tadi. Jadi harus lebih pilih-pilih makanan, Pilih-pilih terutama makanan. makanannya harus yang sehat. Ya. Makan sayur dan juga buah paling Ya. tidak. Emang wajib kan ya kita Iya. dari dulu kayaknya udah dikasih tahu deh, Udah tahu, 4 ya. sehat 5 sempurna sampai sekarang juga masih berlaku karena memang manfaatnya sebesar itu ya, Dok ya. Nah, tapi kalau untuk kebiasaan nih mungkin dokter, jika sudah menderita ambeien, itu kira-kira kebiasaan apa yang harus dihindari gitu? Apakah pola hidupnya lagi yang harus ditata atau bagaimana? Kan udah terlanjur ambeien nih, Iya. kira-kira gimana dokter? Jadi biar nggak tambah berat ya kita bisa mengubah pola hidup kita ya, misalnya olahraga cukup untuk menguatkan otot panggulnya, kemudian hindari duduk terlalu lama, hindari kita mengejan lama di toilet, duduk sambil main HP ya kayak gitu. Oke. Itu yang paling banyak kita temukan sekarang mungkin ya. Kayaknya iya sih, Dok. Tapi kita juga mengalami sendiri mungkin ya. Dokter jangan buka kartu. Karena memang kayaknya itu tadi lifestyle seiring memang, dengan perkembangan ya, zaman dan betul. kebutuhan mata melihat gadget ya pemirsa ya, dan ternyata itu berdampak buruk pemirsa. Jangan ditiru ya. Nah, tapi kalau untuk ini pertanyaan terakhir sebelum nanti tanya-tanya lagi. Iya. Ini yang paling penting mungkin juga dokter, apakah si wasir ini bisa menyebabkan komplikasi yang lain selain anemia dan juga pendarahan itu tadi? Apakah ada yang lainnya? Jadi kalau komplikasi yang paling banyak memang adalah pendarahan sama nyeri ya. Nyerinya. Ya. Oke. Yang lainnya mungkin hanya akan mengganggu lifestyle kita, misalnya terasa gatal, iritatif seperti itu. Di luar itu sebenarnya aman-aman aja. Aman-aman ya? saja. Tidak sampai bersinggungan dengan organ Tidak. yang lain ya. Tidak. Cuman ya bukan berarti sakit Diabaikan ambeien ya. itu harus diabaikan atau sesuatu yang bisa dibanggakan. Aku Ya. lagi ambeien, enggak pemirsa. Kalau bisa dihindari ya dihindari. Nah, mungkin ada saran dan masukan dokter untuk pemirsa yang ada di rumah yang istilahnya aku mau menjaga diri deh supaya tidak terkena ambeien. Kira-kira hal apa yang harus dilakukan untuk mencegah munculnya si ambeien ini? Silahkan dokter. Jadi yang pertama adalah kita mengubah pola hidup kita ya, makan yang banyak seratnya, minum air cukup, kemudian olahraga teratur, sama hindari duduk lama. Yang paling banyak kita temui, yang saya ulang-ulang lagi, bahwa jangan duduk lama-lama di toilet, yang paling banyak menyebabkan timbulnya ambeien. Faktor risiko ya. Kayak gitu. Kayaknya kalau misalkan ngomongin jangan duduk lama-lama di toilet sambil main handphone tuh nggak cuma usia 50 tahun ke atas lagi nih jadinya ya, Dok ya. Usia muda. Jadinya usia-usia produktif itu justru malah bisa jadi terkena ambeien juga. Tapi Iya. pernah nemuin nggak sih, Dok, pasien ambeien tapi masih anak-anak? Kalau anak-anak jarang. Jarang ya. Jarang Tapi sekali. lebih banyak berarti usia-usia produktif dan juga Produktif, lansia ya. berarti ya. Oke. Dokter, karena ini sudah di segmen terakhir ya, ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapatkan atas perbincangan kita bersama Dr. Yogi hari ini tentang ambeien, apa itu dan gejala dan Ya. jenisnya dan lain-lain. Mungkin dari Dr. Yogi sendiri ada yang ingin tambahkan kepada pemirsa sebelum kita usaikan pertemuan kita? Silahkan dokter. Jadi gejala ambeien yang paling banyak adalah benjolan, ada darah sama nyeri. Tapi yang perlu kita ingat adalah tidak semua yang benjol adalah ambeien, tidak semua yang berdarah adalah ambeien, tidak semua yang nyeri adalah ambeien. Jadi harus kita periksa. Dengan periksa kita akan tahu, dan dengan kita tahu kita akan bisa menentukan terapi yang diberikan. Oke, sudah cukup Cukup dokter? itu aja poinnya. Dengan periksa kita akan lebih tahu penanganan apa yang harus kita lakukan. Betul sekali. Dokter, ya. Baik, terima kasih kalau begitu Dr. Yogi atas waktunya dan juga kesempatannya untuk bisa berbagi ilmu kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga benar-benar bisa diterapkan ya, terutama main HP sambil
nongkrong ya. Nongkrong. Gitu. Itu yang harus dikurang-kurangi pemirsa. Terima kasih sekali lagi dokter, boleh titip salam untuk teman-teman yang ada di Ya. RSPM ya. Dan mungkin kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan tentu saja. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah juga terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Agni Saraswati bersama Dokter Yogi dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita bertemu lagi di Sehat Selalu episode berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.